Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup nih penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Haleluya, shalom warga kerajaan. Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Amin. Di minggu pertama di bulan ini, di musim yang baru, kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap kita. Oleh karena itu kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik.
setiamu kekal selamanya. Sebab karena kemurahan-Mu, sebab karena kasih setiamu, penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari warga kerajaan naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Raja yang mulia, Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, selamanya Kau baik. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Orang-orang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Dia akan berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah You are holy, holy Lord. You are holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Mari sama-sama katakan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Mari dalam segenap hatimu. Kau layak dimasyurkan, ya Tuhan. Kau layak terima puji, Kau layak terima hormat kami. Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Yeah. Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Mari sekali lagi, Kau yang layak, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian. Hanya bagimu, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau layak terima hormat, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau yang layak, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan, hormat, kejayaan sampai selama-lamanya. Buat Raja kami yang hidup, Raja kami yang pemenang Tuhan. Kerajaanmu tidak terkalahkan, tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kota kami Jakarta Tuhan. Kami katakan shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu buat negara bangsa kami. Seperti di dalam sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ada pembalikan keadaan terjadi Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ada kesembuhan supranatural terjadi Tuhan buat bangsa negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memulihkan bangsa negeri kami. Engkau memulihkan setiap keadaan yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dalam kendali-Mu, dalam keadaan-Mu sempurna dalam negeri dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Bapak Jokowi Tuhan. Seluruh jajaran yang ada, Kau berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Biar apapun yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh tim medis yang ada, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menggagalkan setiap siasat jahat manusia Tuhan. Apapun itu rancangan yang bukan berasal dari rancangan-Mu. Setiap roh perpecah, roh pemberontakan kami hardik di dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan ketertiban, kami lepaskan keamanan, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan roh persatuan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu.
di dalam Indonesia Tuhan, seperti di dalam sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi, karena Engkau yang layak terima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari keluarga kerajaan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Roh Kudus telah dicurahkan buat setiap kita, amin. Kuasa yang membangkitkan kita, memulihkan kita. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan kanan kirimu, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak, mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari yang di rumah, di kamar, berkati kanan kirimu. Anggur baru tercurah, urapi keluargamu dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Ini doa kami bersama-sama Tuhan. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, and the east and to the west. There is revival, there is
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang sukar Tuhan. Kalau rohmu turut bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersepakat bersahati bersama-sama dengan Engkau. Kami katakan datang kerajaanmu jadi kehendak-Mu. Buat keluarga kami, buat negeri kami seperti di sorga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh beribadah meskipun harus lewat online. Tapi kami percaya Engkau Tuhan hadir bersama kami. Roh-Mu sudah dicurahkan buat kami. Lawat kami pagi hari ini. Kalau ada yang lemah Tuhan, beri kekuatan yang baru. Sampaikan isi hati Tuhan, sampaikan kebenaran-Mu. Menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menyatakan doa dan syukur kami. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua yang di rumah, semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap bersukacita, tetap bersyukur sampai hari ini, menikmati semua kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kita sedang memasuki new season, kita sudah diajar, kita sedang memasuki musim yang baru, dan musim yang ada sekarang pun tidak untuk selama-lamanya, musim akan berganti. Saya akan mengawali untuk membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya tahu mungkin selama ini kita sudah merencanakan banyak hal, kita sudah memplanning banyak hal dalam kehidupan kita. Sebelum pandemi ini ada, kita sudah memplanning begitu banyak hal. Bisnis kita, keuangan kita, bahkan pernikahan kita. Dan akhirnya gara-gara pandemi ini, kelihatannya semua rencana kita jadi berantakan. Bahkan ada orang-orang yang sudah merencanakan pernikahan, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Sepertinya rencananya gagal semuanya. Sepertinya rancangan itu berantakan semuanya, saudara. Tapi kita mau belajar dari firman ini bahwa ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar atas kehidupan kita. Kelihatannya rancangan kita semuanya porak-poranda, semuanya gagal kelihatannya. Tapi kita harus melihat ada satu rancangan, jalan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita rancangkan dalam hidup ini. Sebab itu kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu sampai ngedown saudara. Tapi ini waktu supaya kita move on. Ini waktu kita terus bergerak. Karena kita punya Roh Kudus. Beberapa minggu kemarin kita belajar tentang Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat kita. Rohnya yang Tuhan beri buat kita, itu mendorong keluar semua yang Tuhan beri di dalam hati kita. Semua potensi kita, semua kemampuan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, kelihatannya rencanamu mungkin gagal. Tapi jangan khawatir, pandang kepada rancangan Tuhan yang jauh lebih indah, lebih besar. Makanya tidak perlu kecewa, saudara. Tapi kita tetap bersukacita. Haleluya. Saudara, kita mau belajar. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang mengalami hal yang hampir sama. Kelihatannya rencananya itu gagal, berantakan. Seorang pemuda yang punya masa depan yang hebat, masa depan yang begitu cemerlang. Dengan umur yang masih muda, dia bisa menatap masa depan yang begitu indah. Tapi dengan tiba-tiba, dia mengalami satu ujian, dia mengalami satu musim yang dia tidak duga. Yang membuat dia mungkin bisa berpikir rencananya bisa gagal. Tapi kita mau belajar dari pemuda ini. Kita mau belajar dari seorang yang namanya Yusuf, saudara. Kita ngerti banget bagaimana kehidupan dia. Dan kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Sampai dia akhirnya dibawa Tuhan naik. Ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi kita harus belajar dari apa yang dia alami juga dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu Yusuf ya seorang pemuda yang
punya mimpi. Tuhan kasih mimpi besar dalam hidupnya. Mungkin dia sudah bisa berhayal, berimajinasi bahwa wow, masa depannya begitu hebat ke depan. Dia bisa bangga dengan mimpi itu. Tetapi dalam sekejap, rasanya mimpi itu bisa berantakan. Dalam sekejap dengan tiba-tiba aja, detik itu dia berubah kehidupannya. Karena dia melalui proses yang panjang dalam hidupnya. Dia harus masuk ke dalam sumur, dia harus melewati ujian di rumah Potifar. Dia harus mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil di dalam kehidupannya. Dan kita mau belajar dari Yusuf ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20. Dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita tahu, karena perlakuan yang tidak adil, dia difitnah oleh istri dari Potifar ini. Sampai akhirnya Yusuf masuk di dalam penjara. Dia masuk ke dalam ujian ini. Dan kita mau belajar, saudara, dari kisah ini. Ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, ini kisah yang kita belajar luar biasa dari kehidupan Yusuf, saudara. Kalau kita perhatikan, Yusuf tidak pernah ditulis dalam Alkitab dia sampai bersungut-sungut. Meskipun dia mengalami perlakuan yang tidak adil, saudara. Mungkin kita juga mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan kita. Saudara, kita sadar bahwa dia masuk penjara bukan karena dia buat salah, saudara. Atau dia melanggar hukum. Dia masukkan di penjara karena dia melakukan integritas. Dia lakukan hal yang benar. Tapi dia masuk di dalam penjara. Apakah itu ending akhir dari kehidupan Yusuf? Tidak, saudara. Apakah Yusuf bersungut-sungut waktu di penjara? Alkitab tidak tulis itu juga. Dia bisa mengasihani diri? Sangat bisa dia mengasihani diri. Karena dia tidak diperlakukan dengan cara tidak adil, saudara. Dia bisa berontak. Dia bisa kecewa? Sangat mungkin dia kecewa. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Hati Yusuf tidak disibukkan dengan kemarahan. Hatinya Yusuf tidak disibukkan dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan dendam. Dia jagai betul hatinya. Dia tidak mau disibukkan hatinya dengan perkara-perkara masa lalu yang mengganggu, yang menghalangi nantinya akan masa depannya. Kita perlu belajar dari kisah ini, kita perlu belajar dari Yusuf ini. Seringkali waktu kita diperlakukan tidak adil, kita merasa kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan banyak hal-hal kebenaran. Tapi kenapa harus diizinkan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita? Penderitaan, kesakitan, mungkin perekonomian yang semakin menurun, dan sebagainya, saudara. Tapi kita mau belajar ya dari kehidupan Yusuf. Jangan izinkan semua persungutan, kebencian, kemarahan, kekecewaan itu mengganggu seluruh masa depan dari kehidupan kita. Kita mau belajar dari Yusuf ini. Hatinya dijagai betul. Hatinya dia bentengi betul. Meskipun dia bisa untuk itu. Sangat bisa dia kecewa. Tapi Alkitab sudah jelas. Nanti kita belajar di sana. Justru di tengah-tengah krisis di dalam penjara itu, Yusuf tetap punya dampak. Yusuf
tetap move on. Yusuf tetap mengerjakan kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri. Di tengah-tengah krisis itu, Yusuf tetap bergerak mengerjakan semua keterampilan, kemampuan, potensinya di dalam penjara ini. Ini hal yang luar biasa. Kebanyakan atau kecenderungan banyak orang, waktu dalam krisis, dia justru mengundurkan diri, dia justru berhenti, dia bisa mengasihani diri dan sebagainya. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi Yusuf, dia tidak melihat masa lalu, dia tidak melihat apa yang terjadi hari ini, dia tidak bergumul terus hatinya dengan kemarahan demi kemarahan, permusuhan demi permusuhan. Tapi dia terus menatap masa depannya, dia fokus ke depan, dia fokus apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan. Seperti pagi hari ini saya mengajak setiap kita, di tengah-tengah krisis, kita tidak boleh berhenti, kita jangan mengasihani diri. Tapi ayo di tengah-tengah krisis ini kita tetap melihat ke depan. Ada banyak hal besar yang Tuhan kerjakan di depan kita. Dalam bisnis kita, dalam pelayanan kehidupan kita, potensi kita. Kalau kita mau sikapi dengan hati yang benar. Dan kita mau mencontoh dari kehidupan Yusuf ini. Jangan izinkan, jangan sibukkan hati kita dengan hal-hal yang akan menghambat masa depan kita. Yang akan menghambat destiny dari Tuhan digenapi atas hidup kita. Jangan izinkan, jangan sibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang sangat remeh, sekedar kepahitan, kebencian, dan sebagainya. Jangan pernah disibukkan hati kita. Tapi sibukkan hatimu dengan haus akan Tuhan. Memandang kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di depan kita. Wow. Ayo kita belajar. Alkitab terus di situ. Waktu kita baca ada 2 kali ditulis bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Bisa jadi saudara. Waktu di tengah-tengah krisis pertanyaan ini akan muncul dalam hidup kita. Allah ada di mana? Bisa jadi Yusuf bisa berkata, Tuhan di mana? Setelah dari sumur, dia dibawa lagi ke rumah Potifar. Dia lakukan hal yang benar, masuk penjara. Dia bisa berkata, di mana Tuhan? Dia ada di penjara waktu di penjara yang tidak mengenakan. Dia bisa berkata, di mana Tuhan? Tapi Alkitab sudah jelas tulis, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara pastikan bahwa di tengah-tengah krisis kita mengalami kesulitan apapun. Mungkin keuangan kita merosot, perusahaan kita, pendapatan kita dan sebagainya. Ada krisis-krisis yang kita alami. Saya percaya sesuai firman Tuhan tadi, Tuhan tetap menyertai kita. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita. Tuhan ada di sana. Dia sedang menyiapkan hal-hal yang besar ke depan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Dia menatap ke depan. Itulah Tuhan kita. Sebab itu kita mau belajar pagi hari ini. Di tengah krisis. Kita tetap memandang ke depan. Untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Waktu saya membaca ini. Saya melihat bagaimana kepala penjara ini. Kok bisa mempercayakan hal yang besar kepada Yusuf untuk mengelola semua tahanan di dalam penjara itu. Saya pikir-pikir pasti kepala penjara ini melihat sesuatu dari Yusuf. Yang pertama pasti kepala penjara dia melihat kemampuan dari Yusuf. Dia lihat berarti di tengah-tengah penjara, di dalam penjara itu Yusuf tetap bekerja. Yusuf tetap mengekspresikan karunia-Nya. Kemampuannya, dia tidak diam, dia tidak duduk di sudut penjara dan dia merenung nasibnya, enggak, tapi justru dia mengeluarkan tetap potensinya di dalam penjara itu. Makanya dilihat oleh kepala penjara, ini orang punya kemampuan. Bukan hanya kemampuan yang dilihat dari kepala penjara ini, tapi kepala penjara ini juga melihat Yusuf punya sikap yang benar. Dia punya karakter yang benar. 2 hal ini dibutuhkan anak-anak muda yang mendengar ini. Ini hal yang harus kita jagai, kembangkan. Selain kita punya kemampuan, kita juga punya sikap yang benar, punya attitude yang benar, punya karakter Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak semua kita, di tengah-tengah krisis ini, kita tetap mengekspresikan semua kemampuan, semua karunia yang Tuhan berikan,
di dalam kehidupan kita. Yusuf tidak dihentikan oleh krisis. Yusuf tidak dihentikan oleh tekanan. Yusuf tidak dihentikan oleh perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Yusuf tidak dihentikan oleh semuanya itu. Justru di tengah krisis yang dia hadapi, dia tetap bergerak. Dia tetap melakukan keterampilan, kemampuan, potensinya. Dia terus bekerja. Saudara, saya percaya setiap kita diberi keterampilan, diberi keahlian, diberi kemampuan, diberi karunia-karunia yang hebat yang Tuhan beri. Sebab itu kerjakan di tengah-tengah krisis. Jangan terus memandang kepada diri kita. Jangan memandang mengasihani diri kita sendiri. Tapi kita kembangkan apa yang Tuhan beri buat kita. Kalau saudara punya karunia-karunia yang Tuhan beri, kembangkan karunia itu. Saya melihat beberapa orang mulai mengerjakannya. Yang punya karunia mengajar, ajarlah banyak orang dengan kebenaran. Kalau engkau punya karunia menasihati, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang perlu dinasihati. Kalau engkau punya karunia belas kasihan, tidak apa-apa tolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau engkau punya karunia untuk memberi, menabur, kerjakan untuk menolong banyak orang. Ada begitu banyak yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah krisis ini. Keahlian-keahlian kita, ayo asah, ayo kita kembangkan untuk bisa jadi berkat. Seperti Yusuf, makanya Yusuf kenapa ditinggikan? Karena Yusuf punya sikap hati yang luar biasa yang kita perlu contoh. Sekali lagi, jangan melihat terus ke dalam kita, mengasihani diri. Kenapa begini, mengapa dan sebagainya. Tapi ayo lihat yang di dalam, apa yang bisa keluarkan. Kemampuan-kemampuan apa yang kita bisa keluarkan. Keahlian-keahlian apa yang kita bisa keluarkan di tengah-tengah krisis ini. Saudara, kita sedang menghadapi satu masa yang begitu berubah. Yang membutuhkan adaptasi yang luar biasa dari hidup kita. Kita sudah tidak bisa hidup dengan cara yang lama lagi. Kita sudah harus bisa menyesuaikan dengan keadaan ini. Ya, new season ini, musim yang baru. Kita harus bisa sesuaikan, saudara. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Tetapi tetap, mungkin musim berubah, tapi kita mempercayai tetap janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Yusuf tidak pernah fokus kepada masa lalunya. Yusuf tidak pernah mengingat-ingat lagi masa lalunya. Tapi Yusuf tetap fokus kepada masa depannya. Dia tetap fokus kepada mimpi bahwa Tuhan, dia bisa menggenapi apa yang dia janjikan atas hidupnya. Wow. Saya lanjutkan, saudara. Itu yang kita perlu belajar ya dari seorang Yusuf. Kemudian setelah dia masuk penjara, di dalam penjara itu dia dipercayakan oleh kepala penjara. Dia tetap move on, dia tetap bekerja, dia tetap mengekspresikan kemampuannya. Kemudian Kejadian pasal yang ke-40 dikatakan begini, ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pengawal istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Saudara, apakah semua kejadian ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Juru minuman dan juru roti, dia buat kesalahan, akhirnya dimasukkan juga di dalam penjara. Dan dimasukkan di tempat yang sama, di mana Yusuf ada di situ. Kenapa kok tidak ditaruh di tempat yang lain? Saya percaya ada campur tangan ilahi Tuhan yang tidak kelihatan itu, dia tetap bergerak. Dia tahu, dia tetap punya rancangan yang besar. Dan dia kerjakan itu. Dia taruh bersama-sama dengan Yusuf. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Sebab itu tadi ayat firman berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Betul, saudara. Bukan Yusuf sudah punya rencana sendiri. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Saudara, saya percaya untuk menggenapi destiny Tuhan atas hidup kita. Tuhan sudah taruh di sekeliling kita orang-orang.
Makanya tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang Tuhan taruh, orang-orang di sekeliling kita. Saya percaya semua orang, kalau kita punya sikap hati yang benar, orang-orang itu dipakai Tuhan. Untuk membawa kita menggenapi seluruh destiny hidup kita, tujuan hidup kita. Seperti yang Tuhan kerjakan atas hidup Yusuf. Juru minuman dan juru roti itu masuk tahanan dan satu kamar, satu tahanan dengan Yusuf. Saudara. Dan kita tahu bahwa juru roti dan juru minuman ini punya persoalan. Masuk tahanan karena dia punya masalah, saudara. Saudara, saya tahu di sekeliling kita juga Tuhan tempatkan orang-orang yang punya masalah. Dan Tuhan pakai Yusuf untuk menyelesaikan masalah dari juru minuman dan juru roti ini. Tuhan pakai Yusuf. Dan saya percaya Tuhan juga pakai setiap kita. Orang-orang yang Tuhan bawa di sekeliling kita. Tuhan ngerti bahwa lewat karuniamu, lewat kemampuanmu, engkau bisa tolong orang-orang itu. Tuhan ngerti kekuatan kita. Tuhan ngerti kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan Yusuf. Makanya Tuhan taruh juru minuman dan juru roti ini yang punya masalah dengan mimpinya. Karena Yusuf punya karunia menafsirkan mimpi, saudara. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan itu kalau bekerja tidak asal-asalan. Tuhan memakai kita memang persis sesuai dengan semua karunia yang Tuhan beri buat kita. Saudara, ayo hidupi itu betul-betul. Dan akhirnya dua orang ini, juru minuman dan juru roti, ditolong oleh Yusuf. Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari kedua orang ini. Dan pada akhirnya juru minuman dan juru roti ini bisa keluarkan dari tahanan. Ketemu dengan raja. Apakah mereka mengingat Yusuf? Enggak, kata firman. Yusuf tidak diingat, saudara. Kadang-kala juga seperti itu. Apakah Yusuf kecewa? Enggak juga, saudara. Yusuf tidak pernah kecewa. Ini orang luar biasa buat saya belajar, saudara. Dia punya kekuatan ekstra, benteng yang luar biasa dari hatinya. Kekecewaan itu tidak mempan di dalam hatinya. Tidak ada tempat sedikit pun hingga masuk di dalam hatinya. Ini orang luar biasa, saudara. Kalau kita mungkin itu sudah kecewa minta ampun, saudara. Mungkin kita sudah konseling kemana-mana sudah. Ya, kita mau curhat kemana-mana. Kita bisa tulis di medsos di mana-mana, saudara. Kita utarakan kekecewaan kita. Tapi Yusuf, dia tidak lakukan itu, saudara. Saya ngomong ini Tuhan luar biasa. Yang ini contoh kisah kehidupan yang kita harus contoh. Makanya bentengi hati kita. Jangan beri ruang dalam hati kita sekecil apapun. Kekecewaan, kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam. Yang akhirnya itu akan menghambat untuk Tuhan menggenapi destiny-Nya atas hidup kita. Untuk kita ini bisa maksimal dalam hidup kita. Untuk kita bisa berkarya di tengah-tengah krisis yang ada hari-hari ini dan ke depan ini. Tetapi akhirnya Tuhan membawa orang-orang di area kehidupan kita. Makanya ayo belajar peka dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin orang itu tidak sesuai dengan saudara. Mungkin orang-orang itu tidak bisa sepakat dengan saudara. Mungkin orang-orang itu tidak sesuai harapan saudara. Tapi ingat, orang-orang ini Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Pasti ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dari rencana kita. Menurut kita, orang-orang ini sepele. Orang-orang tidak bisa. Tapi Tuhan tahu melalui mereka rancangan Tuhan digenapi atas hidup kita. Makanya jangan sepelekan orang. Makanya jangan pernah remehkan orang-orang di sekeliling kita. Who knows? Siapa tahu dengan orang-orang ini. Kemampuan kita, potensi kita, karakter kita dibentuk di sana, saudara. Ayo kita peka dengan sekeliling kita. Seperti Yusuf, dia menyelesaikan persoalan. Untuk itulah kita ada. Kita selesaikan persoalan banyak orang di sekeliling kita. Jadilah jawaban bagi banyak orang di tengah-tengah kita. Jangan jadi persoalan bagi banyak orang, saudara. Tapi jadi jawaban bagi begitu banyak orang sekeliling kita. Mungkin kita merasa, aku tapi tidak punya apa-apa. Sama seperti Yusuf. Dia di tahanan punya apa, saudara? Dia di penjara punya apa, saudara? Dia mungkin tidak punya tabungan. Dia tidak punya simpanan apa-apa, saudara. Tapi dia punya kemampuan. Dia punya karunia yang dia tabung di dalam hidupnya. Dan itu yang dia ekspresikan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Jangan pernah ngomong aku bisa apa. Ada banyak yang kita bisa buat. Sekarang munculkan itu dalam kehidupan kita.
seni kita. Ayo, ekspresikan itu. Lewat apapun yang bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Jadi dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal, saudara. Dari kisah Yusuf ini. Di tengah-tengah krisis, Yusuf tidak dihentikan langkahnya untuk dia bergerak. Di tengah-tengah krisis ini, ayo jangan pernah itu menghentikan langkah kita untuk melangkah maju ke depan. Supaya rancangan Tuhan yang jauh lebih besar itu digenapi atas hidup kita. Dan kita juga belajar, ayo kita responi, kita lebih ngerti banyak orang di sekeliling kita yang butuh kita. Yang butuh jawaban kita, yang butuh nasihat kita, yang butuh doa-doa kita. Dan izinkan melalui kita, orang-orang itu boleh mengenal kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus. Jadi pesan saya bagi hari ini melalui kisah Yusuf ini, ayo terus menatap masa depan kita. Jangan krisis menghentikan mata kita untuk melihat ke depan. Tapi ayo tatap ke depan. Mungkin rancanganmu yang kau sudah susun berantakan sepertinya. It's okay. Saudara harus lihat ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar itu. Dari semua rancangan kita. Wow, ayo kita belajar berserah kepada Tuhan. Ayo terus ucapkan syukur kita di hari-hari ini dan ke depan. Sesuaikan hidup kita dengan musim yang baru ini. Belajar dari Yusuf bersama-sama. Akhirnya Yusuf ditinggikan oleh Tuhan. Saya percaya kesukaan Tuhan kita mendidikan anak-anaknya. Tapi ayo belajar dari sikap hatinya Yusuf bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kekuatan Tuhan turun atas kita. Dilimpahi hati kita terus dengan ucapan syukur. Dilimpahi hati kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau melihat kami, masing-masing kami. Berapa bulan ini kami hidup di rumah. Mungkin banyak hal yang kami tidak bekerja banyak. Mungkin ada di antara kami yang mengalami tekanan demi tekanan. Stres demi stres. Kami bisa berkata, di mana Allah? Tapi pastikan pagi hari ini, Dia menyertai kita. Dia ada bersama kita. Di tengah-tengah musim ini, Dia bersama kita. Ayo belajar bersama-sama seperti Yusuf. Jangan pernah izinkan sekecil apapun dalam hati kita. Jangan beri tempat sekecil apapun untuk semua penghalang di mana destiny Tuhan digenapi atas hidup kita. Entah itu kepahitan, entah itu kebencian, entah itu sakit hati, permusuhan, dendam, dan sebagainya. Rasa mengasihani diri. Jangan izinkan itu ada di dalam hati kita. Tapi ayo belajar dari Yusuf untuk terus menatap ke depan. Krisis tidak menghentikan langkah Yusuf untuk dia bergerak terus maju ke depan. Tuhan terima kasih. Tidak ada seorang pun yang lemah di tengah-tengah kami. Lawat kami ya Tuhan. Lawat kami. Lawat kami. Lawat umat-Mu saat ini Tuhan di tengah keluarga demi keluarga. Lawat mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ku percaya Roh-Mu bergerak ya Tuhan saat ini. Roh-Mu menjamah umat-Mu satu persatu di tengah-tengah mereka. Tuhan kau dengar hati mereka. Tuhan kau menampung air mata umat-Mu ya Tuhan. Jeritan mereka. Tuhan kau tahu. Dan Engkau Immanuel menyertai. Engkau ada bersama mereka saat ini. Jamah mereka ya Tuhan. Roh Kudus jamah satu persatu umat-Mu. Angkat kelemahan mereka. Angkat semua tekanan yang menindih pikiran. Jiwa mereka Tuhan. Ganti dengan kelegaan. Ganti dengan kekuatan yang baru. Yang daripada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan.
berseru kepada namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil dia, panggil namanya. Dia ada bersama kita. Tuhan jamah umat-Mu. Tuhan lawan mereka. Tuhan jamah. Tuhan, Kau mendengar seruan kami, jeritan kami, air mata kami. Tuhan, saat ini kekuatan yang baru turun atas umat-Mu ya Tuhan. Kekuatan yang baru turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesekaran turun atas umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh yes Lord. Yes Lord, Kau membanjiri hati kami umat-Mu. Sungai yang datang daripada Tuhan menyegarkan itu. Membawa umat-Mu ke air yang tenang. Segarkan jiwa mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami mau menyiapkan diri kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan persiapkan di rumah roti dan anggur. Kita pujikan lagu ini. Kita percaya janji Tuhan begitu ajaib. Sebagai rasa hormat dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Masing-masing kita bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat pengorbanannya. Kalau ada yang sakit tubuh kami ya Tuhan, umat-Mu sembuhkan oleh bilur-Mu ya Tuhan. Waktu kami memakan tubuh-Mu ini, kesehatan ilahi turun atas kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, bersyukur kepadamu. Percayakah Bapak Ibu sekalian, bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Amen. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan.
Mari angkat cawan anggur sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Buat darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib buat menebus semua dosa kita. Kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dilayakkan. Karena darah Yesus Tuhan. Percayakan saudara bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat kedua tangan saudara. Di rumah saudara, suami istri bergandeng tangan bersama dengan anak-anak. Tuhan, aku berdoa saat ini melepaskan berkat surga turun atas rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu, atas keluarga demi keluarga. Dikaruniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah mereka. Aku berdoa memberkati ya Tuhan semua usaha, semua bisnis, semua pekerjaan umat-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan di dalam bisnis umat-Mu. Mereka boleh mengalami Tuhan terus perjumpaan dengan Engkau, dengan kuasa-Mu, dengan perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Aku berdoa biar berkat surga damai sejahtera itu, sukacita dan kebenaran-Mu sendiri menjagai, memenuhi seluruh kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sukacita-Mu terus mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Berkat ini turun atas-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada
selamanya. Amin.